Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-21 ya daripada kitab Durrul Farid ini. Yang lalu alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pasal apa namanya? Sifat-sifat ma'ani. Sekarang kita akan masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu sifatul ma'nawiyah. Jika suara kurang oke, cakap ya. Suara kurang oke, cakap, karena ini masih dalam fase-fase perpindahan daripada Android ke iPhone. Jadi macam masih tengok stabil dulu ya. Jadi kalau ada suara kurang oke atau apa daripada yang lalu-lalu, cakap, insyaallah kami akan lebih perhatikan dan lebih perbaiki ya nih. Kalau ada suara tidak oke, cakap di komen atau di ya, apa namanya? Di Telegram ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Oke, suara oke. Jangan jidan. Sekarang kita masuk dalam masalah sifatul ma'nawiyah. Nah, sifatul ma'nawiyah ini menurut saya apa ya? Dia ini mahalul khilaf antara ahli sunnah sendiri. Maknanya Anda mengakui sifatul ma'nawiyah, Anda ahli sunnah. Anda tidak mengakui sifat ma'nawiyah, Anda pun juga apa namanya? Juga ahli sunnah. Jadi jangan Anda itu terlampau picik. Sebagian orang itu ta'assub mungkin dengan pelajaran yang dia tengok di pondok. Oh, pokoknya guru saya cakap semacam ini ya, semacam ini, yang lainnya itu salah. Saya rasa kalau anak jadi mutakalim hal-hal semacam ini kena di apa namanya? Kena diperbaiki dulu. Jangan. Sifatul rabi'ata asyrata al-wajibah lahu ta'ala qaumuhu qadra. Qaumuhu qadra. Betul baca ini Ustaz. Itu dengan apa namanya? Dengan papan tulis ya nih. Hal ini berkaitan tentang masalah hal dan amrun i'tibari. Memang ada perbedaan antara keduanya ya nih. Satunya hal, satunya apa? Amrun i'tibari. Orang ulama-ulama yang mengatakan bahwasanya ada sifat ma'nawiyah. Mereka di antara kelompok-kelompok yang mengatakan al-hal itu apa namanya ada. Apa itu al-hal? Hal itu adalah dia itu keadaan. Keadaan itu macam mana ya? Biasanya yang namanya keadaan itu hanya sebuah perbandingan antara keadaan dan keadaan yang sebelumnya. Biasanya itu pernah saya jelaskan masalah di dalam masalah ru'yatullah. Maknanya ru'yah itu awalan Anda itu mengetahui sesuatu dengan definisi. Apa itu soto? Soto adalah makanan yang berwarna hijau, ada dia punya bihunnya, ada serainya. Kemudian Anda makan soto. Yang pertama dan yang kedua berbeza. Yang kedua adalah halah, keadaan. Keadaan di mana ilmu Anda lebih daripada keadaan yang pertama. Nah, untuk memahami hal, Anda kena faham semacam itu. Yakni ada sebuah keadaan. Yang keadaan itu lebih daripada perkara yang lain. Jadi, ada zat Allah. Ada zat yang tidak ada sifatnya. Dan zat ini qadimah. Kemudian ada perkara yang kedua, sifat. Sifat ini tanpa adanya zat ya. Tanpa adanya zat. Ini pun juga apa namanya? Qadimah. Lah, hal ini macam mana? Sifat ma'nawiyah itu macam mana? Ketika sifat berada di zat. Contohnya iradah berada di zat. Pada saat itu sudah bukan lagi namanya zat. Karena zat itu dinamakan zat kalau dia itu kholiyatun anis sifat. Ketika dia itu ada sifat di dalamnya, maka dibandingkan dengan zat yang tidak ada sifatnya, dia berbeza dah. Dia berbeza, dan ini menjadi nama yang lain yaitu murid. Murid semacam ini. Lah, apa itu murid? Murid adalah
sifat plus zat. Itu namanya apa? Itu namanya murid. Sifat plus apa namanya? Sifat plus zat. Lah, kalau Anda melihat di sini ada semacam keadaan, dan jelas ya, zat sebelum adanya sifat tidak sama dengan zat setelah sifat. Lah, setelah sifat itu ada pada zat, maka sifat ini akan menjadikan pada zat itu sesuatu yang lebih. Dia bukan sifat loh ya. Murid bukan sifat loh. Murid bukan zat. Tapi sebuah kondisi di mana zat mempunyai sesuatu yang lebih daripada sifat. Daripada zat tanpa adanya sifat. Dia tidak bisa Anda mengatakan mana murid itu mana, tidak ada. Yakni hanya zat dan sifat. Yakni murid itu sendiri hanya sebuah kondisi. Lah, kondisi ini namanya hal. Dia tidak sampai derajat wujudul kharij, tidak sampai derajat itu. Tapi dia mewujud, tapi tidak sampai derajat wujudul kharij. Lah, makna ini selama dia itu wujudnya itu ada, tapi tidak sampai kharij, dia diberi nama hal. Dia berbeda dengan mewujud. Mewujud itu dia mesti ada fil kharij. Dan dia bukan Adam, tidak. Kalau dia itu Adam, dia tidak akan bisa untuk menjadikan pada zat Allah itu kesempurnaan. Dia sesuatu yang tidak sampai derajat wujud, tapi tidak sampai derajat Adam. Apa itu? Yaitu kita namakan hal. Biasanya juga diuratkan dengan subut. Diuratkan dengan apa namanya? Subut. Lah, untuk memahami ini, dia memang sedikit susah. Biasanya di ahli sunnah memisalkan dengan besar, kecil, perkara-perkara yang semacam nisbah antara dua perkara. Cuma di dalam hal, dia itu mesti sifat. Dia tidak boleh selain daripada sifat. Berbeda dengan amrun i'tibari, berbeda. Amrun i'tibari, dia bukan perkara yang mempunyai subut, tidak. Dia perkara yang hanya zihnan saja ada. Dan yang namanya i'tibari, dia sesuatu abstraksi, intiza yang diambil daripada perkara yang ada, perkara yang wujudi. Tapi dia hakikatnya tidak ada. Lah, manusia itu bisa memanipulasi amrun i'tibari ini. Kenapa? Karena amrun i'tibari ini bukan perkara yang wujudi, bukan perkara yang wujudi. Sebab itulah tidak ada masalah la yata'allaq bihi qudratullah. Yata'allaq bihi ilmullah, iya. Qudratullah tidak. Kenapa? Karena qudratullah itu hanya ijad min adam. Dia menjadikan sesuatu dari ketidakadaan menjadi ada. Maknanya ada ayat wujudul khariji. Sedangkan amrun i'tibari laisa wujudun khariji. Ini bukan mazhab Mu'tazilah ya akhi. Ini bukan mazhab apa namanya Mu'tazilah. Hadza huwa ainu mazhab ahli sunnah. Karena ta'alluqul qudrah itu ta'alluqul ijad wal i'dam. Karena saya pun beli ada orang mengatakan ini adalah mazhabnya Mu'tazilah. Hadza liqillati dirayatihim fi ilmil kalam. Mumtaz jiddan. Lah, hal ini kelihatannya Syekh An-Nahrawi mengatakan hal ini ada. Hal ini apa perkara yang maksudnya dia itu sabit. Al-Imam As-Sanusi mengatakan al-haq Allah hal atau al-haq annal hal muhal. Kenapa? Karena dalilnya itu muskawi. Apa? Kenapa adanya muskawi? Insyaallah mungkin di kitab yang akan datang saya akan jelaskan apa dalil tentang subutil hal. Ada disebutkan dalam kitab-kitab tinggi seperti Mawaqif. Dalil-dalil tentang apa namanya subutul hal. Jumhur Asy'ariyah mengatakan hal ini tidak ada. Maturidiyah mengatakan ada. Rata-rata Maturidiyah mengatakan hal itu ada. Asy'ariyah mengatakan tidak ada. Jadi selama masalah hal ini bukan masalah usuliyah, bukan masalah yang khotir. Jadi khilaf di sana itu muhtamal. Tidak ada apa namanya? Tidak ada masalah. Jangan Anda terlalu
ekstrim. Ilmu kalam ini ada yang furu, ada yang usul. Khilaf di dalam furu itu tidak ada masalah. Yang bermasalah itu kalau khilaf di dalam apa namanya? Usul. Di dalam usul. Oke. Jumhur Asy'ariyah mengatakan sifat maknawiyah itu ghairu maujud. Sifat maknawiyah hanya ibarat qiyamus sifat bidzat. Hal itu tidak ada. Hal itu tidak ada. Jadi Asy'ariyah mengatakan bahwasanya qadir itu hanya ungkapan mukhtasar daripada kalau Anda mengatakan qamatil qudrah bidzatil ilahiyah. Aywa. Itu ungkapan yang panjang. Ungkapan yang singkat Anda mengatakan Allahu qadir bas. Jadi maknanya itu sama, cara pengungkapannya beda, cara pengungkapannya beda. Jadi jangan Anda terpancing ketika lafadznya itu berbeza, maknanya itu pasti juga berbeza. Sebab itulah ilmu kalam ini berbeza dengan ilmu-ilmu yang lain, Ustaz. Bahkan saya rasa uslubnya mungkin berbeza kan, tapi saya rasa tidak jauh berbeza sangat dengan makna. Di dalam ilmu-ilmu yang lain pun juga sama sebenarnya. Kita tidak boleh terlampau jumud dengan apa namanya? Tidak boleh terlampau jumud dengan alfat. Ibhath an makna awalan. Setelah Anda maknanya itu Anda tahu, Anda boleh mengungkapkan makna ini dengan lafat apapun yang Anda mau. Memang uslub ini dalam ilmu kalam adhar min ghairiha. Betul itu. Adhar min ghairihi. Cuma saya rasa semua ilmu semacam itu. Dan bahkan Imam Sanusi dan Imam Ghazali dalam kitab-kitab mereka itu mengatakan kalau Anda mencari makna daripada lafaz, Anda boleh jatuh dalam apa namanya? Kekufuran. Bagaimana? Dimisalkan Allahu nuru samawati wal ardh. Macam mana itu? Apakah Allah itu cahaya langit dan bumi? Cahaya ya. Akhir maknanya nanti ada orang istimbat Tuhan itu adalah apa? Matahari. Tidak boleh semacam itu. Karena itu ibhath an makna awalan summa abir bima tasya. So saya sudah menukil di apa namanya? Saya sudah share di grup screenshot satu page daripada kalamnya Imam Ghazali dalam kitab beliau Iqtisad fil I'tiqad. Iqtisad ini penting sekali. Saya rasa bila-bila kita perlu kelas Iqtisad fil I'tiqad yakni sebagai ilmu kalam yang level sedikit apa namanya tinggi. Insya Allah saya ada niat sampai ke sana ya nih. Jahit. Oke, silakan. Aw yaqula huwa munta'ilun fala ma'na liqauni munta'ilan illa annahu dzu na'lin. Aywa ya, ini Anda diperbolehkan untuk coba tengok. Ada sebelumnya itu yang halaman apa namanya? 195 dapat? Baca al-qismu tsani min hadzal kutub fi ahkami sifat amatan ma yashtariku fiha aw yaftariq. Yani ini adalah qismu tsani dalam kitab Iqtisad di dalam hukum-hukum sifat secara umum. Ayo. Wa hiya arba'atu ahkamin. Ada 4 hukum. Hukmul awal. Al-hukmul awal anna sifatis sab'a allati dalalna 'alaiha laysat hiya dzat. Ayo, yakni sifat sab'a itu sifatul ma'ani yang kami dalilkan keberadaannya itu bukan itu adalah ainud dzat. Akan tapi zaidatun alat zat, ziyadah dengan bukan ziyadah fil kharij. Fasani'ul alam alimun bi ilmin, ada ilm yang mustaqil. Maksudnya mafhumul ilm laisa huwa mafhumul zat. Begitu pula hayyun bi hayatin qadirun bi qudrah hakadha fi jami'i sifat. Wa dhahabatil mu'tazilah wa dhahabatil mu'tazilah wal falasifatu ila inkari dzalik. Dan mu'tazilah dan falasifah mengatakan bahasanya sifat-sifat itu tidak ada. Kenapa? Karena mereka itu falasifah dan mu'tazilah mereka berpendapat bahwasanya qadim itu harus satu. Dan kalau seumpamanya ada sifat-sifat dan semua sifat itu qadimah, nanti itu ada ta'addudul
kudama. Kita sebagai ahli sunnah mengatakan ta'adudul kudama tidak ada masalah. Yang bermasalah itu kalau kudama yang ta'adud itu adalah dawat. Sedangkan kita mengatakan bahwasanya sifat itu fil kharij laisa huwa ghairu dzat. Di dalam mafhum dia ghairu dzat, tapi fil kharij tidak ada dzat dan sifat independen tidak ada. Ya sifat qaimatun bidzat. Yang qadim fil kharij wallah. Apa itu Allah? Dzatun ma'as sifat. Ayo, semuanya manusia hayawanun natik. Apakah ada dua di luar? Tidak ada, hanya Anda kan, manusia saja. Hasan itu kan hayawanun natik, ulida fi Salatiga, belajar di Urdun, di ini. Apakah semua sifat-sifat itu ada? Tidak ada kan? Fil kharij cuma ada Anda satu saja. Ayo. Wa qalu qadimu dzatun wahidatun wa la yajuzu itsbatu dzawatin qadimatin muta'addidah. Wa qalu bahwasanya yang namanya qadim itu hanya zat wahidah saja dan tidak boleh itsbat dzawatin qadimah muta'addidah. Tidak boleh Anda itu itsbat ada beberapa zat qadim dan semuanya itu independen. Hada ittafaqna ala hada ya akhi. Nahnu asdiqa dalam masalah ini. Cuma Anda salah paham bahwasanya yang namanya sifat itu bukan dawatun qadimah, sifat qaimatun bidzat, berbeda dengan zat itu mustaqillah. Ayo. Wa innamad dalilu yadullu ala kaunihi aliman qadiran hayyan la ala ilmi wal qudrati wal hayat. Ayo. Dalil menunjukkan kepada Allah itu alim, Allah itu qadir, Allah itu hayat, tapi tidak menunjukkan pada sifatul ilm. Tidak ada. Wala sifatul qudrah wala sifatul hayat. Jadi Mu'tazilah wal falasifah mengatakan bahwasanya sifatul ma'an tidak ada. Yang ada hanya sifatul maknawiyah saja. Dan alim, qadir, hay, semuanya itu hanya nisbah antara Allah dan muta'alliqatnya. Ayo. Walinu'ayyinal ilma minas sifat. Ayo. Walinu'ayyinal ilma minas sifati hatta la nahtaja ila takriri jami sifat. Yakni kan ada 7 sifat. Kita ambil satu saja. Kemudian yang 6 yang lainnya penjelasannya sama. Kita ambil ilim saja. Kemudian kalau kita sudah paham di masalah ilim, agar kita bisa membedakan antara alim dan ilim, nanti yang lainnya juga sama dengan alim dan ilim ini. Ayo. Wa za'amu 'anal alimiyata halun lidzati wa laysa bisifatin. Ayo. Wa za'amu ya di Mu'tazilah wal falasifah. Mereka mengira za'am itu dhon tapi yang dhaif. Bahwasanya alimiyah, kealiman Allah, kan Allah kan alim. Alimiyatullah itu hal, kondisi. Dan alimiyah itu bukan sifat. Ayo. Lakinil mu'tazilata naqadu fi sifataini id qalu innahu muridun bi iradatin zaidatin 'ala dzat wa mutakallimun bi kalamin zaidin 'ala dzat. Akan tetapi Mu'tazilah kan alimiyah Allah itu hal, tapi bukan bukan sifat. Akan tetapi Mu'tazilah naqadu, mereka tidak konsisten. Di 2 sifat. Daripada 7, 5 konsisten, 2 tidak konsisten. Kan mereka mengatakan alim hal bukan sifat. Sama hal bukan sifat. Illa iradah dan kalam. Sifat sesuatu yang asing daripada zat, tapi bukan tapi bukan hal. Naqadu fi sifaten id qalu innahu muridun bi iradatin zaidatin 'ala dzat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu murid, tapi iradahnya bukan zatnya, dengan iradah yang asing. Cuma iradah ini laisa fi mahal. Kan Allah kan mau menciptakan alam semesta. Oke. Ini saya hapus ya. Allah mau menciptakan al-alam dengan kudrohnya. Mesti kan perlu iradah juga kan, iradah dan kudroh. Kudrohnya bukan sifat, tapi nafsu dzat, hal di dalam zat. Oke, kudroh ini dia tidak bisa taksis. Dia tidak bisa taksis. Yang bisa taksis adalah iradah. Nah, iradah ini kalau dia bisa taksis nanti ada taghayyur. La taghayyur alamatul hududz. Terus macam mana? Harus menciptakan iradah. Mau menciptakan gimana? Tidak mungkin menciptakan fidzat.
Oke, menciptakan di tempat selain dat. Apa itu? Cakap saja A. Tidak bisa. A ini min jumlatil alam. Karena alam ma siwallah. Kita nak buktikan bahwasanya Allah menciptakan alam semesta bi iradah laisat qaimatan fi dzatillah. Oke, qaimatan aina? La fi mahal. La fil mahal. Kenapa kalau seumpamanya qaimatun fi dzatillah tidak bisa? Yani yakumu fi dzatillahi hawadis. Qaimatun fi ghairi dzatillah fi mahal ghairu dzatillah. Nanti akan ada semacam sebelum alam ada alam lagi. Karena al-alam huwa masih wallah. Kalau Allah menciptakan iradah di E sebelum alam, maknanya E ini min jumlatil alam. Karena E ini sesuatu siwallah kan. Wal alam juga siwallah. Maknanya akan ada alam sebelum adanya alam. Yang pertama qaimatun li ajlil iradah. Dan itu yahtaju ila dalil wa yalzam ilaihil fasid. Akhirnya sudah qaimatun lafil mahal. Ayo. Illa annal iradata yakhluquha fi ghairi mahal wal kalamu bi khalqihi fi jismin jamadin wa yakunu huwal mutakallimu bihi. Ayo. Begitu pula ketika Mu'tazilah mengatakan Allah itu mutakallim. Mutakallim bagaimana? Apakah mutakallim yakhluquhu fi dzatillah? Tidak mungkin, karena mereka mengatakan kalamullah itu pasti dia itu sautun wa harfun. Lafil mahal tidak mesti kita mengatakan sautul harf ini lafil mahal. Tidak ada urgensi untuk di situ. Karena kalau kita pun mengatakan yatakallam bikalamin yakumu fil hawadis, tidak ada masalah. Karena untuk menciptakan alam semesta tidak perlu sifatul kalam. Yani la yatawaqqaf wujudul alam ala sifatil kalam, tapi yatawaqqaf wujudul alam alal iradah. Jadi mereka mengatakan Allah mutakallim bikalamin mustaqillin an dzatihi khalaqahu fil hawadis. Seperti Nabi Musa, ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa, Allah menciptakan sod wal harf di pokok, di batu, semacam itu. Ayo. Wal falasifatu taradu qiyasan fil iradati wa amal kalam. Ayo. Adapun falasifah mengatakan la iradah la fil mahal wal kalam fil mahal, itu Mu'tazilah. Adapun falasifah iradah tak. Wal falasifah taradu qiyasan fil iradah. Maknanya zatnya itu murid, tidak ada iradah la fil mahal itu tidak ada. Karena memang falasifah illah wal ma'lul yanfunal yanfunal iradah. Jadi mereka mengatakan bahwasanya iradah mereka itu lafil mahal, tidak ada gunanya. Mereka mengatakan bahwasanya alam itu hadis. Tak, saya mengatakan alam itu qadim kok. Allah tidak perlu iradah. Jadi untuk apa saya ikut Mu'tazilah yang mereka mengatakan al-alam hadis? Memang dari awal kita berbeda dengan Mu'tazilah. Kita cuma sepakat di dalam 5 sifat, yang itu bukan sifatun mustaqillah. Di dalam masalah iradah, tak, saya tetap dalam konsistensi saya bahwasanya sifatul iradah itu laisat mustaqillah. Dia hanya hal yang ada pada zat ilahiyah au aslan nahnu nunkirul iradah ya akhi. Karena kami mengatakan ilah wal ma'lum. Wa amal kalam fa innahum qalu. Adapun kalam, falasifah mengatakan innahu mutakallimun bi makna yakhluqu fi dzatin nabi sama'a aswatin manduna. Mereka mengatakan bahwasanya Allah itu mutakallim dengan makna Allah menciptakan di dalam zat nabi itu sebuah suara yang tertata, macam suara huruf yang tersusun dengan rapi. Nabi akan bisa mendengarnya langsung atau ketika tidur. Selesai masalah. Imma fin naum wa imma fil yaqadhah. Dan hal itu tidak ada di dalam kharij al-battah. Berbeda dengan Mu'tazilah mengatakan suara ini diciptakan di pokok, Nabi mendengar suara. Falasifah mengatakan suara diciptakan langsung di dalam jiwa Nabi. Laisa lahu wujudun fil kharij. Bal fi sam'in Nabi, akan tetapi di dalam pendengaran Nabi saja. Kama yaron naimu ashkhasan la wujudalaha walakin yahdutsu suwaruha fi dimagi. Seperti ketika orang tidur bermimpi melihat melihat gambar-gambar yang pelik-pelik,
Fil kharij ghairu mawjud, adanya hanya di dalam otaknya saja. Begitu pula ketika Allah berbicara dengan Nabi, langsung diberi suara ada di dalam jiwa Nabi, dalam otak Nabi, yang mana di luar tidak ada. Ya, ini seperti bagaimana Anda bermimpi, begitulah Allah menciptakan suara pada Rasul sallallahu alaihi wasallam menurut falasifah. Ayo. Wa kadzalika yasma'u aswatan la wujudalah. Begitu pula para anbiya itu mendengar suara-suara yang memang tidak ada wujudnya, tidak ada sama sekali. Hatta innal hadira, sampai sila hatta innal hadira 'inda an-na'imi la yasma'u wa an-na'imu qad yasma'u wa yuhawwiluhu sautul hailu wa yaz'ujuhu wa yantabihu khaifan mad'ura. Sampai kalau saya tidur kemudian saya bermimpi buruk, teriak-teriak, dikejar pocong, dikejar pontianak. Wah, hihihi. Saya terkejut kan? Orang samping saya kan tidak akan tahu kan ada apa. Saya mendengar suara-suara yang apa namanya? Suara-suara yang menakutkan. Padahal itu hanya di dalam apa namanya? Hanya di dalam mimpi saya saja. Hakikatnya tidak ada itu. Ayo. Sila. Wa za'amu anna an-nabiyya idza kana 'aliya ar-rutbati fi an-nubuwah yantahi safa'u nafsi ila yara fil yaqadati suwaran 'ajibah. Dan para falasifah itu merasa, yakni mereka itu berpendapat bahwasanya seorang nabi kalau derajatnya itu sudah tinggi, itu dia akan bisa melihat apa yang ada di dalam mimpi dalam keadaan terjaga. Wallahu a'lam, saya rasa dengan ini Anda bisa mentafsirkan yaqozoh itu loh. Jadi saya melihat Nabi dalam keadaan yaqozoh. Bisa ditafsirkan secara ahli sunnah, bisa. Secara falasifah juga bisa. Macam mana secara falasifah? Ya ini. Jadi seseorang itu kalau dia itu riyadhah itu membersihkan hatinya. Ketika dia membersihkan hatinya, maka ketika dia itu tidur, dia akan melihat perkara-perkara yang baik. Hatinya bersih loh ya. Dia melihat perkara-perkara yang baik. Kenapa? Karena Allah Jawad atau Aqlul Ashir Fayyad. Dia akan terus memberikan kita perkara-perkara yang baik. Cuma kadang-kala jiwa kita yang tidak bisa untuk terima. Akhirnya kita membersihkan jiwa kita, connect dengan Aqlul Ashir ini. Anda ketika tidur, Anda akan connect dengan Aqlul Ashir, Anda akan melihat perkara-perkara yang dahsyat-dahsyat, perkara-perkara yang baik-baik, berjumpa dengan para aulia, berjumpa dengan para filosof, berjumpa dengan para anbiya. Anda bersihkan lagi, Anda riyadhah lagi sampai derajat yang sangat bersih sekali jiwa Anda. Apa yang Anda lihat di mimpi bisa Anda lihat ketika terjaga. Kenapa? Karena di dalam diri manusia itu ada panca indera dan jiwa. Dan memang panca indera atau hawasul dhahirah ini dia lebih dominan daripada hawasul batinah. Lebih dominan daripada hawas batinah kita. Biasa itu. Nah, ketika Anda tidur, hawasul dhahirah ini nonaktif. Yang menguasai adalah hawasul batinah. Nah, ketika hawas batinah atau jiwa ini menguasai, maka akan langsung connect dengan apa namanya? Dengan Aqlul Ashir. Hawasul dhahirah tidak akan bisa untuk menghalangi. Ketika Anda bangun, hawas dhahirah lebih dominan dan dia akan menghalangi konektivitas antara apa namanya? Jiwa dan aiwa. Ketika Anda melatih jiwa Anda terus, akhirnya dalam keadaan terjaga pun dia lebih kuat daripada hawasul dhahirah. Jadi Anda bisa melihat yang biasanya dilihat di dalam mimpi, Anda bisa melihat dalam keadaan yaqodoh. Ini makna yaqodoh menurut apa namanya? Falasifah. Menurut ahli sunnah tak semacam itu. Ketika Anda bermimpi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini saya nak buat live ya masalah mimpi Rasul ini, karena saya rasa sudah menjadi apa ya? Dah menjadi risau saya dengan mimpi-mimpi Rasul ini. Banyak orang yang mengklaim mimpi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi hakikatnya mungkin dia berbohong atau apa. Mimpi Rasul hak. Maknanya Anda bisa bermimpi Rasul, hadis mengatakan. Hadisnya Shahihain pula. Siapa yang nak mengingkari itu? Bisa mimpi Rasul. Masalahnya bukan bisa mimpi Rasul atau tidak. Masalahnya Anda mimpi Rasul apa tidak. Berbeda loh.
mimpi Rasul atau tidak amrun kulli. Anda mimpi Rasul amrun juz'i, thubutul kulli laisazimu minhu subutul juz'i. Anda mesti paham itu. Saya mengingkari tidak bisa mimpi Rasul. Saya rasa saya mengingkari mengingkari hadis sahihain. Tapi saya mengingkari Anda mimpi Rasul, masalah mudah. Anda pembohong. Anda bukan nabi kok. Dan tidak ada bukti Anda itu mimpi Rasul. Sampai ada orang itu mengatakan bahwasanya saya ditunjukkan tempat saya di surga oleh Rasulullah. Haula wala quwata illa. Jangan terlampau pede lah. Jangan-jangan mungkin Anda berbohong, mungkin Anda salah tahu kalau itu bukan Rasul. Karena banyak orang itu, saya banyak orang jumpa, saya berjumpa orang, Masya Allah, handsome, putih, bercahaya, saya kira itu Rasul. Lah semacam itu. Menurut ahli sunnah, ketika Anda itu bermimpi Rasul, apa maknanya? Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan gambar yang biasanya Anda tengok dalam dunia nyata. Allah menciptakannya langsung langsung di mimpi. Karena ketika saya melihat Anda semacam ini kan hanya umurun adiyah kan. Anda itu gambar Anda itu bentuknya tidak mesti semacam ini loh. Ini adalah apa efek daripada cahaya yang memantul kepada Anda, kemudian diproses oleh mata saya. Kalau yang melihat itu kucing melihat Anda mungkin berbeda dengan saya melihat Anda. Kalau beberapa wali-wali kan tengok orang kan berbeza kan. Ada yang mukanya keledai lah, mukanya kambing lah, mukanya apa lah. Ayo. Hal ini ketika terjadi di mimpi, dalam keadaan Anda itu tertutup mata. Loh, tidak ada masalah karena saya membuka mata semacam ini, kemudian saya melihat Anda. Itu adalah proses adi. Hal ini bisa Allah berikan dalam keadaan saya terpejam mata. Oke, apa yang saya lihat terpejam mata ketika saya tidur, bisa apa tidak? Itu diberikan oleh Allah dalam keadaan saya tidak terpejam. Tidak ada masalah. Jadi ketika saya melihat Hasan di dalam mimpi, bukan maknanya Hasan sedang berada di depan saya. Begitu pula ketika saya melihat Nabi Yaqozoh atau Nabi di dalam mimpi, bukan maknanya Nabi berada di depan saya. Maksudnya di dalam otak saya ada gambar Nabi dalam keadaan mata saya terpejam. Nah, semacam itu kan bermimpi kan. Oke, hal itu bisa tidak terjadi ketika Anda yaqozoh? Yakni Allah langsung menciptakan gambar Nabi di otak kita, walaupun mungkin Nabi tidak ada di depan kita. Bisa apa tidak? Bisa saja. Kenapa? Tidak bisa. Dan hal itu tidak ada kena-mengena dengan sofaul qalb atau tidak. Kalau hati Anda itu jernih, bisa. Tapi itu tidak laisa syarton syar'iyan wala adiyan wala aqliyan. Yakni Allah boleh saja memberikan Anda kemuliaan bermimpi Rasul dalam keadaan mungkin hati Anda kurang baik. Semuanya itu biiradatillah ya akhi. Semuanya biiradatillah. Wallahu a'lam ya akhi. Yakni ini bagaimana cara tafsir ru'yatul manam dan yaqodoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya terbina kepada asal ru'yah itu apa? Asal melihat itu apa? Yakni hal yang terjadi di dalam mimpi fi qudratillah an yujriha fil yaqodoh. Kenapa tidak ya? Hal fihi mani'un aqli. Oh, tidak bisa. Kalau yaqodoh nanti Anda melihat Nabi, Anda menjadi sahabat. La yalzam. Karena menjadi sahabat itu kalau Anda melihat Nabi dalam keadaan Nabi masih hidup. Jelas kalau masih hidup, jasadnya Nabi bisa Anda pegang. Memang benar-benar hakikatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dengan tafsir saya semacam ini, yakni yang ada itu hanya di dalam gambar dalam otak Anda saja. La yalzam ada di dalam otak Anda, Nabi benar-benar ada di depan Anda. Karena seperti ketika Anda melihat di dalam mimpi, Nabi
tidak mesti fil haqiqah Nabi benar di depan Anda. Itu adalah apa yang Anda rasakan di dalam mimpi. Fi nafsil hada, Anda melihat di dalam yaqadha. Hal fihi talazum? Tidak ada talazum semacam itu. Karena itu ketika ada orang itu mengatakan bahwasanya Nabi itu yang melihat Nabi itu menjadi sahabat. Justru kalau melihat Nabi yaqadha nanti ada jadi sahabat pula. Tidak ada, nanti ada yang tabi'i juga. La yalzam semacam itu. Karena syarat untuk menjadi sahabat itu harus dalam keadaan Nabi itu masih hidup dan benar-benar fisikal Nabi masih ada. Sedangkan ini saya rasa tidak mesti ru'yatul yaqadhah memang benar-benar fisikal Nabi SAW itu ada. Saya rasa semacam itu. Wallahu a'lam. Mungkin saya salah, tapi ini yang saya pahami daripada taksin ahli sunnah di dalam masalah ru'yah manawiyah dan ru'yah yaqadhah. Anda bisa tengok masalah ini daripada aspek ahli sunnah dan bisa tengok daripada aspek falasifah. Ayo. Wa yasma'a minha aswatan mandhumatan fayahfadhuha wa man hawlahu la yasma'una wa la yarawna. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan pada Nabi itu, pada jiwa Nabi langsung aswatan mandhumah. Langsung Nabi tahu apa yang Allah cakap. Orang-orang sampingnya tidak tahu apa yang didengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau para anbiya pada saat itu. Ayo. Wa huwal ma'niyyu 'indahum bi ru'yatil malaikati wa sama'il qur'ani minhum. Wa hadha huwa makna melihat malaikat. Melihat malaikat maknanya malaikat itu hakikatnya tidak ada. Jadi Allah hanya menciptakan suar langsung di dalam jiwa Nabi. Orang lain tidak lihat, dia lihat. Atau turun Quran langsung di Nabi dan orang lain tidak lihat, sama seperti mimpi. Ayo. Wa man laisa fid darajatil 'aliyati minan nubuwah fala yara dzalika illa fil manam. Ayo, yang tidak mempunyai derajat yang tinggi di dalam kenabian tidak bisa kecuali di dalam tidur. Karena ketika tidur itu hawasul dzahirah ini fi halatil khumul, non aktif. Jadi ittisal ke malail a'la itu sinyalnya kuat, 5G. Dengan adanya hawasul dzahirah itu yamna ya akhi. Yamna. Ayo. Fa hadza tafsilu madzahibid dalal wal gharadu itsbatus sifat. Dan ini adalah tafsil di dalam madzhabud dhalal, yakni madzhab-madzhab yang batil di dalam masalah alimiyah dan sifat-sifat ini. Wal gharad, dan maksudnya adalah isbat sifat, wal burhanul qati'. Ayo. Wal burhanul qati'u huwa anna man sa'ada ala anna Allah ta'ala 'alimun faqad sa'ada ala anna wal burhanul qati' itu orang yang mengatakan Allah itu alim, secara otomatis dia mengatakan Allah itu mempunyai ilm. Secara otomatis semacam itu. Anda tidak bisa mengatakan Allah itu alim tapi tidak mempunyai ilm. Tidak bisa semacam itu. Ayo. Fa innal mafhuma min qaulina 'alimun wa lahu 'ilmun wahidun. Fa innal 'alim. Ayo, karena mafhum, karena apa yang Anda fahami daripada Allah itu alim, al-alim, dan lahu ilmun, itu sama maknanya sama, bukan perkara yang berbeza. Yang mengatakan hal beza. Ini hal, ini sifat ini wujudiyah, ini bainal mawjud wal ma'dum. Ayo. Fa innal 'aqila ya'qilu dzatan wa ya'qiluha ala halatin wa sifatin ba'da dzalik. Ayo, karena akil, seorang yang akil, dia akan memahami zat, adzatul qadimah. Setelah itu, dzatul qadimah mujarradah anis sifat. Kemudian dia akan yakil bahwasanya zat ini setelah ada sifat di dalamnya, sifatul ilm di dalamnya, dia menjadi al-alim. Tidak bertambah apa-apa kecuali dalam zat itu ada sifat. Pas yang ada cuma zat dan sifat, tidak ada sesuatu yang lain. Ketiga namanya hal atau alimiyah itu tidak ada. Ayo. Fayakunu qad aqala sifatan wa mausufan wa sifatan wa huwal ilm dan mausufan wa huwa dzat. Pas wa sifatu ilmun mathalan wa lahu ibaratan. Wa sifat adalah ilm contohnya. Dan sifat dan qiyamus sifat bidzat, yakni ketika saya mengatakan ada dzatul qadimah dan ada sifat, mereka ada sifat dan mausuf. As-sifat qaimun bidzat. Zat itu mausufatun bil ilm. Lah, qiyamus sifat bidzat itu mempunyai dua ibarat untuk mengungkapkannya. Apa itu? Ihdahuma tawilah wa hiya an naqula. Ayo, yang pertama, cara untuk mengungkapkan qiyamus sifat bidzat, setelah sifat itu ada pada zat, ada dua ibarat untuk mengungkapkannya.
Yang pertama adalah ibarat yang panjang. Yang pertama adalah hadhihi dzat qad qama biha ilmun. Zat ini sudah ada ilm padanya. Itu adalah ibarat yang panjang. Wal ukhra wajizah au jazat bitasrif ujizat bitasrifi wal istiqaq. Ibarat yang kedua ibarat yang simpel dengan cara apa namanya bitasrifi wal istiqaq, dengan tasrif dan istiqaq. Bagaimana? Wahia anadzat alimatun. Sama, anadzat alimatun sama dengan hadhihi dzat qad qama biha sifat. Sama saja. Hadhihi dzat qad qama biha sifat sama dengan adzatu alimatun. Tidak berbeza antara keduanya. Cuma yang satunya itu ibarat panjang, yang satunya adalah ibarat yang singkat. Ayo. Kama yushahidul insanu syakhsan wa yushahidu na'lan wa yushahidu dukhuli rijlihi fi na'li. Aywa, seperti insan, seseorang itu menyaksikan syakhsan. Ada satu orang, ngomong saja namanya Iqbal. Saya melihat Iqbal memakai sendal, dia memasukkan kakinya ke slipernya dia, ke sendalnya dia. Falahu ibaratun tawilah. Yakni ketika saya menyaksikan Iqbal memasukkan kakinya ke sliper, ke sendal. Untuk mengungkapkan kejadian ini, saya mempunyai dua pilihan di dalam pengungkapan. Yang pertama adalah hadza syakhs rijluhu dakhilatun fi na'lihi. Orang ini kakinya masuk ke slipernya. Loh, itu pun juga mengungkapkan apa yang saya tengok daripada kejadian Iqbal. Au yakula huwa muntailun. Langsung huwa muntailun. Dia memakai sendal. Loh, sama saja kan hadza syakas lijruhu dakhilatun fi na'lihi. Dengan huwa muntailun sama saja toh. Yang satunya panjang, yang satunya pendek. Jadi alimiah itu sama qiyamus sifati bidzat bas. Wala aqal yani. Fala makna likaunihi muntailan illa annahu dunalin. Tidak ada makna dia itu muntail kecuali orang itu mempunyai slipper, mempunyai sendal. Jadi jangan Anda buat ini sesuatu yang asing, sesuatu yang alim maknanya dia bukan ilim. Loh, satunya ilim, satunya alim. Ini berbeza. Anda ini terlampau tengok apa namanya? Terlampau tengok ibarat. Anda terlampau tengok ibarat. Jangan tengok ibarat, fokuslah kepada apa namanya makna. Ayo. Wa ma yudhannu min anna qiyamal ilmi bidzati yujibu lidzati halatan tusamma alimiyatan hausun mahdun. Dan apa yang dikira oleh beberapa orang bahwasanya qiyamul ilm bidzat akan menjadikan adanya hal, dia bukan zat, dia bukan sifat, namanya hal, itu semua adalah hawas itu halusinasinya orang itu tidak ada itu. Ayo. Balil ilmu huwal halah. Keadaannya tuh yang halah itu ya ilim, bukan ilim ada di zat namanya halah, tidak. Nafsul ilim huwal halah. Ayo. Fala ma'na likauni aliman illa kaunu dzati ala sifatin wa halin. Tidak ada makna zat ini alim kecuali zat ini ada di dalamnya, ada padanya itu apa? Sifat pas. Watika sifatu wal hal yang ilmu faqat. Tilka sifah wal hal itu adalah ilmu faqat, walakin man ya'khudul ma'ani yang minal alfat. Akan tetapi yang ambil makna daripada lafaz, yaitu ini ilm, ini alim, dikira dua perkara yang berbeza. Fa idza taqarraratil alfat bil istiqaqat la budda an yadlan. Kalau dia hanya mengambil makna daripada lafaz, kemudian ada ilm dan alim, ilm dan alim itu maknanya itu istiqaqnya berbeda. Ya apa namanya? Kalau istiqaqnya berbeda ya maknanya juga apa namanya? Maknanya juga berbeda. La budaan ya kelak pasti dia itu mesti apa namanya? Mesti salah. Ayo. Fastiqaqu sifatil alimi min lafdil ilmi awratha hadzal ghalat. Aywa, maka istiqaqu alim kan mustaq daripada ilim kan. Ilim kan masdar, alim itu kan mustaqun min masdar kan ismul, dia kan fa'il. La budda an yaghlab. Aywa.
fala yanbaghi an yaqtarra bihi. Maka tidak seyogyanya orang itu tertipu dengannya ya. Wa bihadza yabtulu jami'u ma qila wa tuwila min al-illati wal ma'lul. Dengan ini terbatallah seperti yang dipanjangkan daripada illah wal ma'lul. Ilm itu adalah illah untuk alim, ada dibilang ada batil ya ini kalau illah wal ma'lul kan maknanya illah ghairul ma'lul. Padahal kita mengatakan itu bukan dua perkara yang berbeza, antara ilm dan alim bukan dua perkara yang berbeza. Dia itu menjadi dua perkara yang berbeza kalau Anda kira dua hal ini adalah diambil daripada istiqaq, yang daripada Anda tengok daripada mujarradul istiqaq, Anda tidak tengok daripada maknanya. Ayo. Wa butlanu dzalika jaliyun bi awwalil aqli liman lam yatakarrar ala sam'ihi tardidu tilkal alfaz. Ayo, dan kebatalan orang yang mengatakan ilm itu adalah illatun untuk alim itu jelas bagi orang yang tidak pernah mendengar tardid tilkal alfa, tidak pernah terulang-ulang masalah ini. Oh iya kan sesuatu yang salah kalau sering sesuatu yang salah kalau sering disebutkan itu bisa menjadi benar, diulang kebohongan. Kalau Anda ingin menjadikan kebohongan itu kebenaran, tinggal Anda ulang-ulang saja. Ketika Anda mengulang-ulang itu pasti menjadi benar. Ayo. Wa man 'alika dzalika bi fahmihi fala yumkinu nuzu'uhu minhu illa bi kalamin tawilin la yahtamilu hadzal mukhtasar. Dan kalau sudah dia paham bahwasanya alim dan ilm itu berbeza, untuk membenarkannya susah sekali itu. Perlu perkataan yang panjang, perlu ibarat yang panjang, dan tidak bisa untuk mukhtasar semacam Tikot ini, perlu kitab yang lebih tinggi. Walhasilu huwa anna naqulu lil falasifati wal mu'tazilah halil mafhumu min qaulina alimun ainul mafhumi min qaulina mawjudun aw fihi isyaratun ila wujudin ziyadah. Yani inilah yang Imam Ghazali mengatakan masalah ilm dan alim. Dia sedikit panjang kan, tetapi asaan yakuna nafian di dalam muqaddimah untuk mempelajari sifat maknawiyah ini. Intinya menurut Imam Ghazali bahwasanya antara alim dan ilim tidak ada perbedaan, yakni annalahu qad qama bidzati sifatul ilim sama dengan kata-kata alim. Tidak ada yang namanya hal itu, tidak ada. Karena itu apa yang dikatakan oleh Syekh An-Nahrawi mungkin bertentangan dengan jumhur jumhur Asy'ariyah. Sila dibaca. As-sifatur rabi'atu asyratal wajibatu lahu ta'ala kaunuhu ta'ala qadiran. Kaunuhu ta'ala apa? Qadiran. Ayo. Wa huwa sifatun lahu ta'ala azaliyatun mughayyiratun lil qudrah. Dibilang kaunuhu qadiran itu adalah sifatun. Dia sifatun lahu ta'ala. Itu adalah sifat, padahal kan hanya amrun i'tibari saja, itu hanya perbedaan takbir saja. Adalah sifat azaliyah yang berbeza dengan qudrah, mughayyirah lil qudrah. Apakah Ghazali mengatakan mughayyirah? La, wa ainul qudrah sama. Akan tetapi lazimatun lil qudrah, lazimah lil qudrah. Qudrah malzum, qadir lazim. Padahal Imam Ghazali apa? Kalau Anda mengetahui ini, batala matu wila kaunuha lazim wa illatan wal ma'lul, sama kan? Lazim wal malzum illah wal ma'lul huwa layah talif. Ayo. Wa huwa amrun i'tibariyun laysa lahu tahaqqukun fi kharijil a'yani wala fi kharijil adhani. Wa huwa yakni al-kaunu qadiran itu hanya perkara i'tibari saja. Perkara i'tibari itu tidak mempunyai tahakkuk di dalam a'yan atau di dalam a'yan, maknanya fil kharij, wala fi kharijil adhan, yakni tahakkuknya hanya di dalam dzihn saja, yakni wujudu dzihn. Yani Anda mesti memahami antara wujudu dzihni dan amrun i'tibari itu berbeda. Wujudu dzihni ini Ustaz, jadi falasifah itu mengatakan manusia itu ada wujudun fil kharij dan ada wujudun fi dzihn. Api, contohnya api saja. Api mempunyai dua wujud, wujudul kharij dan wujudul dzihni. Mahiyahnya sama. Perbedaannya adalah akarnya saja. Jadi di dalam wujudul hakiki, akarnya api itu ada membakar. Tapi dalam wujudul dzihni tidak ada akar bagi api. Tapi mahiyah api di dalam wujud dzihni, di dalam wujudul khariji itu sama. Cuma yang perbedaannya hanya akar saja. Menurut ahli sunnah tidak ada wujud dzihni, itu tidak ada. Kalaupun memang ada wujud dzihni, kita katakan itu adalah amrun i'tibari. Amrun i'tibari masuk dalam kategori amrun adami.
masuk dalam kategori amrun adami, cuma dia itu bukan adami yang mahat, akan tetapi dia adalah adami yang diambil intizaknya daripada perkara yang wujudi. Kalau intizaknya daripada perkara yang adami juga namanya ikhtiroi, bukan i'tibari. Ayo. Ballahu tahakkukun fi nafsihi wa fi dhihni faqat. Dia mempunyai tahakkuk fi nafsi, fi nafsil amr wa fi nafsi faqat. Maknanya tidak ada fil kharij, yakni fi nafsil amr itu lebih umum daripada fil kharij, yakni mafi hadza mawjudun fi nafsil amr. Contohnya manusia mawjudun fi nafsil amr. Apa dzarafnya manusia? Dhihin ya fi nafsil amr wa dhihin. Fil kharij ya kharij. Jadi fi nafsil amr itu lebih umum daripada fi dhihin atau fil kharij. Ayo. Falaysa halan. Ayo. Falaysa halan li'anna al-haqqa annahu la hala ay la wasita bainal. Tabayyan anna al-Imam Nahrawi juga mengatakan qadir bukan sifat, tapi dia itu hanya amrun i'tibari saja kan, tapi ibaratnya kan mughayyir kan. Asal ibaratnya kan yusyir bahwasanya ini sesuatu yang wujudi karena lazim dan malzum. Bagaimana sesuatu yang malzumnya itu wujudi, lazimnya bukan perkara yang wujudi. Ayo. Jadi qadir hanya perkara i'tibari saja katanya Imam Nahrawi. Hanya perkara yang i'tibari, dia tidak masuk hal karena beliau berpendapat bahwasanya hal itu muhal, li'annal haqqa annahu muhal, bahwasanya hak annal hal muhal, tidak ada wasitoh bainal wujudi wal adam, tidak ada wasitoh antara perkara ini mawjud dan perkara ini ma'dum. Maksudnya sudah hanya ada mawjud dan ma'dum, tengah-tengah ini tidak ada wafilan, yakni fahmul hal ini fi ghayati su'ubah yakni saya sampai sekarang masalah memahami hal itu sedikit susah bagi saya ya. Ayo. Wal farqu bainal hali 'ala al-qawli bihi wa bainal amri al-i'tibari anna al-hala lahu tahakkukun fil khariji 'ani dhihni wal amru al-i'tibariyya lahu tahakkukun fi dhihni wa fi nafsihi. Ayo, dan perbedaan antara hal dan amrun i'tibari itu daripada aspek tahakkuknya. Dengan makna yang namanya amrun i'tibari, tahakkuknya itu hanya di dalam dhihin faqat. Dia memang hanya di dalam dhihin, selama di dalam dhihin dia tidak mempunyai wujud. Dia masuk dalam kategori adami. Berbeda dengan hal itu masuk dalam kategori, dia bukan tidak masuk dalam kategori adami, karena dia mempunyai tahakkuk di luar dhihin, tapi tidak sampai tahakkuknya itu fil khot, di dalam ayan. Jadi dia lebih kuat daripada mafil dhihin, tapi tidak sampai derajat mafil kharij. Bagaimana itu? Wallahu a'lam. Itu fi ghayati su'ubah ya. Ayo. والدليل على ثبوت كونه تعالى قادرا هو الدليل على ثبوت القدرة وإذا ثبت له تعالى كونه قادرا استحال عليه كونه تعالى عاجزا الذي هو ضد كونه قادرا. والدليل على ثبوت كونه تعالى, dan apa dalil Allah itu subhanahu wa ta'ala itu qadir, dia sama dengan dalil subutil qudrah, sama saja yakni wa idza sabata kaunuhu, yakni apa yang kita baca di dalam dalil bahwasanya Allah itu mempunyai sifat qudrah, itu pun juga yang kita pakai di dalam itsbat Allah Subhanahu wa taala itu apa? Qadir. Ayo. As-sifatul khamisata asyrah. Istahala dibilang kalau sifat Allah Subhanahu wa taala itu qadir, mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala itu ajiz. Wa huwa tiddu kaunihi qadiran, ya itu. Tidak mampu adalah lawan Allah itu mampu. Dan sifat yang ke-15 adalah murid, wa huwa sifatun ta'ala, sama. Sifat azaliyah mughayyirah lil iradah, kan tetapi lazimatun laha, yakni saya tak tahu saya, yakni ibaratnya kaunuhu lazimatun laha yusyir bahwasanya perkara ini masuk dalam kategori hal, minimal dalam kategori hal, tapi kelihatannya Syekh Nahrawi mengatakan bahwasanya ini adalah perkara yang i'tibari. Ayo. Wa huwa amrun i'tibariyun laysa lahu tahakkukun fil khariji bal fi nafsihi wa fi dhihni faqat. Akan tetapi ini adalah fil kharij, ini tidak mempunyai tahakkuk fil kharij, tapi fi nafsihi faqat. Wa dalil ala thubuti qaulihi ta'ala muridan wa dalil ala al-iradah. Ayo. Wa idza sabata sama saja ini dalil Allah itu murid, ya dalil sifatul iradah. Ayo. Wa idza sabata lahu kaunu muridan istahala alaihi kaunu mukrahan alladhi huwa diddu kaunihi ta'ala muridan. Ayo. Kalau sabata kaunu Allah Subhanahu wa taala itu murid, ya mustahil Allah itu mukrah, terpaksa. Dan terpaksa adalah lawannya daripada murid. Allah, saya rasa hal ini sudah saya jelaskan berkali-kali ya. Iqra.
asri ya nih. Kita gunakan waktu yang lebih lama untuk sifat-sifat, untuk masalah-masalah yang lebih penting lagi. Ayo. As-sifatu sadisata asyrata al-wajibatu Allah Ta'ala kaunuhu Ta'ala aliman. Sifat yang ke-16 Allah Subhanahu wa taala itu alim, dan alim itu juga sifatun lahu ta'ala azaliyah mughayyirah, dan juga sifat azali berbeda dengan ilm. Akan tetapi alim lazim daripada ilm, yakni ilm malzum dan alim itu lazim, dan itu juga amrun itibari, tidak mempunyai tahakkuk illa fi nafsihi faqat. Dan dalil atas sifatul ilm juga atas kaunihi aliman, dalil sama dalilnya dengan sifatul ilm. Dan kalau Allah itu alim, maka lawannya jahil itu intafa, yani istahala alaihi kaunuhu jahilan alladhi huwa diddu kaunihi aliman. Sifat yang ke-17. As-sifatu sabi'ata asyratal wajibatu Allah Ta'ala kaunuhu hayyan. Kaunuhu hayyan, yani Allah Subhanahu wa taala itu hayyan, bukan hayyun ya, tapi hayyan. Bukan haya, akan tetapi hayyan. Wa huwa sifatun lahu ta'ala azaliyah. Ayo. Wa huwa sifatun lahu ta'ala azaliyatun mughayyiratun lil hayati lakinnaha lazimatun laha. Mughayyirah lil haya, kan tetapi dia itu lazimatun lil haya. Dan begitu pula hayyan ini juga amrun ihtibari, mempunyai tahakkuk fi nafsihi faqat. Dan dalil atas kaunuhu hayyan sama dengan dalil ala sifatil haya. Dan kalau Allah itu hayyan, maka mayit mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kaunihi mayyitan diddu lawan daripada kaunihi hayyan. Karena hayah wal maut mutanaqidun, idza sabata ahaduhuma intafal akhar. As-sifatu tsaminata asyara. Aywa. As-sifatu tsaminata asyrata al-wajibatu Allah Ta'ala kaunuhu Ta'ala sami'an. Sifat yang ke-18 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu kaunuhu sami'an, sama. Sifatun azaliyah, sami'an itu juga sifat azaliyah, berbeda dengan sama, akan tetapi dia itu lazimah kepada sama, dan dia juga amrun i'tibari dan tidak mempunyai tahakkuk fi nafsihi. Dan dalil ala sifatil ala kaunihi sami'an sama seperti dalil sifatus sama. Wa idza thabata lahu ta'ala kaunuhu sami'an istahala alaihi kaunuhu asom. Kalau Allah itu sami, maha mendengar, ya Allah itu tuli, mustahil, karena antara keduanya itu tanakut, tidak sabata ahaduhuma intafal akhar. Ayo. As-sifatu tasi'ata asyratal wajibatu lahu ta'ala kaunuhu ta'ala basiran. Basir, yakni basiran, maha melihat. Kalau wahuwa yakni basir sifatun lahu ta'ala azaliyah mughayyirah lil basar. Akan tetapi dia itu lazimah, walaupun dia bukan basar tapi lazimah kepada basar. Dan sami basir mempunyai tahakkuk fi nafsi, dia itu adalah perkara yang i'tibari. Dan dalil sami sama seperti dalilnya apa namanya? Basar. Dan kalau sabata kaunuhu ta'ala basiron, yastahil kaunuhu ta'ala a'ma. Tidak mungkin Allah itu buta. Buta bukan kebutaan ya. Buta itu orang yang kebutaan itu sifatnya. Kenapa? Karena antara buta dan maha melihat itu ada tanakut. Idza sabata ahaduhuma intafal akhar. As-sifatul mutammimah lil isrin kaunuhu mutakallimah. Ayo. Wa huwa sifatun lahu ta'ala azaliyatun mughayyiratun lil kalami lakinna lazim. Ayo kaunuhu mutakalliman. Allah itu maha berbicara, maha berkomunikasi. Dia adalah sifat lahu ta'ala azaliyah mughayyiratun lil kalam lakinnaha lazimatun lahu fayalzamu min qiyamil kalam, yakni kalam malzum, mutakallim lazim. Maka yalzam Allah mempunyai sifatul kalam, ya Allah itu mutakallim, dan mutakallim itu tidak mempunyai tahakkuk illa fi nafsihi faqat. Wa dalil alaihi huwa dalil alal kalam, sama dalil Allah itu mutakallim sama seperti dalil ala sifatil kalam. Fala nutilu bi dzikrihi, maka saya tidak akan memperpanjang untuk menyebutkan dalil-dalil itu. Wa idza thabata lahu kaunuhu mutakalliman, kalau Allah itu sabat kaunuhu ta'ala itu mutakalliman, ya intafa kaunihi akhros, karena antara akhros dan mutakallim itu mutanaqid. Sabata ahaduhuma intafal akhar. Wa ma fi ma'nahu alladhi huwa tiddu kaunihi mutan, yang lain-lainnya ya gagap, kan Allah gagap. Allah ini mutakallim ya, ini kalamnya lancar. Wa hadza bayanu sila. Hadza bayanu ma yajibu wa ma yastahilu fi haqqihi ta'ala wa huwa 40 sifatan tsabitat bid dalilil qat'i. Ini adalah bayan apa yang wajib dan apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. 40 sifat, yang 20 sifat wajib, lawannya juga 20 sifat yang mustahil. Dan 40 sifat ini sabata bidalilil qat'i, dalilnya qat'i. Dan setiap dalil daripada dalil sifatil wajibah yang fi tidak ma'asbatoh, yakni dalil untuk pembuktian 20 sifat ini
juga dalil untuk menafikan lawannya, karena idza tsabata ahadul mutanahidaini intafal akhar. Kalau dalil thubutnya itu qat'i, ya jelas secara otomatis dalil nafinya juga qat'i. Aywa. Wa amal jaiz naktafi ila hadzal qadar insyaallah. Adapun sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala insyaallah kita akan pelajari di kelas yang akan datang. Saya ada 2 kelas berhutang dengan kalian insyaallah. Saya mohon maaf ya nih, kemarin itu saya busy sekali, ini pun saya sedang di Indonesia, saya sedang perpindahan rumah di Indonesia, jadi macam busy sangat. Jadi insyaallah semua kelas yang saya cuti atau saya tidak bisa mengajar akan saya ganti semuanya di waktu yang sesuai ya. Ini saya akhiri sampai sini. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.